Ya Eva dan juga pemirsa, memang ada 3 saksi atau ahli yang meringankan yang kemarin sudah dihadirkan oleh pengacara dari Richard Eliezer. 3 orang ahli ini dihadirkan pengacara Richard Eliezer dalam sidang kemarin dan ketiganya punya latar belakang yang berbeda yang masing-masing diyakini bisa memberikan keterangan meringankan bagi Eliezer. Kita lihat siapa saja ahli-ahli yang kemarin dihadirkan. Ada 3 orang. Yang pertama adalah Romo Magnis Suseno SJ, ahli etika filsafat moral. Ini kenapa nanti dijelaskan oleh pengacara Eliezer kenapa akhirnya memilih ahli etika filsafat moral untuk dijadikan ahli yang meringankan bagi Eliezer. Kemudian yang kedua, di sini ada Liza Marieli, yaitu ahli psikologi klinik. Ia diketahui sebagai seorang psikolog yang mendampingi Eliezer sejak awal pertama ia diperiksa oleh kepolisian sampai akhirnya ia menjalani persidangan. Kemudian yang ketiga adalah Reza Indragiri Amril, yaitu ahli psikologi forensik. Nantinya kedua dari ahli ini diyakini dapat memberikan keterangan yang saling berketerkaitan, yang nantinya juga dapat memberikan peringanan atau ahli yang bisa meringankan bagi Eliezer. Nah, apa alasan pemilihan 3 ahli ini? Menurut pengacara Eliezer, Roni Talapesi, Romo Frans dihadirkan karena dalam peristiwa tewasnya Brigadir Yosua tercipta konflik moral yang besar yang dihadapi oleh kliennya. Kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Roni Talapesi. Romo Frans Magnis Suseno, beliau akan berbicara terkait dengan filsafat moral. Kenapa kita hadirkan beliau? Karena pertama mau kita sampaikan bahwa terjadi konflik moral yang besar, dilema moral yang dihadapi oleh Richard Eliezer ketika harus menembak almarhum Joshua. Dan yang kedua, dari sudut pandang filsafat moral, setiap manusia memiliki suara hati yang dapat mengambil suatu keputusan. Terkait tanggal 8, keputusan suara hati dari Richard Eliezer dikalahkan oleh situasi yang kompleks karena berhadapan dengan seorang Ferdy Sambo. Lalu apa poin yang bisa digarisbawahi dari pernyataan Romo Frans di sini? Ternyata ada 3 poin yang sudah kami garisbawahi di sini. Adalah pertama, kedudukan yang memberikan perintah. Ini yang pertama yang kemudian juga disinggung oleh Romo Frans kemarin. Dalam hal ini Eliezer diberi perintah oleh atasannya yang memiliki peringkat jauh lebih tinggi, dia itu Ferdy Sambo. Terlebih ada budaya laksanakan yang juga tidak mungkin tidak ditaati oleh Eliezer. Kemudian kita lihat yang kedua adalah berada dalam situasi yang menegangkan dan juga membingungkan. Ini yang juga kemarin disampaikan oleh Romo Frans di sini karena Eliezer dinilai tidak mempunyai waktu untuk mempertimbangkan secara matang karena ada keterbatasan untuk mengambil keputusan. Keterbatasan waktu di sini maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah situasi saat atasan memberi perintah tembak. Perintah tembak di militer dan polisi ini memang ada, sedangkan di profesi lain tidak ada. Jadi ini yang kemudian digarisbawahi dari pernyataan Romo Magnis Suseno SJ, yaitu ahli etika filsafat moral. Nah, selain Romo Frans, ahli yang juga memberikan keterangan di muka sidang ialah ahli psikologi klinik dewasa. Ada beberapa poin yang kemudian menarik untuk kita simak dan kita cermati di sini. Apa saja yang disampaikan oleh Liza Marieli kemarin. Yang pertama adalah terkait dari hasil tes Minnesota Multipasic Personality Inventory atau MMPI. Di sini dikatakan Eliezer berkata jujur. Meski mendapat serangan psikologis yang hebat, Richard Eliezer konsisten berkata jujur dalam tes MMPI, yang mana tes ini bisa mendeteksi kebohongan seseorang. Kemudian yang kedua, Eliezer ini menggunakan metode anamnesa. Apa yang dimaksud dengan metode anamnesa adalah metode wawancara secara langsung, baik itu melalui secara langsung bersama Eliezer ataupun juga kemarin disebutkan bahwa ia mendapatkan pendampingan dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah kematangan emosi baru terbentuk di usia 25 tahun. Kita ketahui Eliezer saat ini baru berusia 24 tahun sehingga belum ada kematangan emosi saat ia melaksanakan perintah tembak dari Ferdy Sambo. Nah, berikut kami putar kembali pernyataan Liza Marieli yang menyebutkan Eliezer kerap berkata jujur. Dari hasil wawancara tersebut, dari observasi, semua tanda-tanda menunjukkan bahwa ada tingkat kejujuran yang cukup tinggi. Dalam arti ceritanya runut,
kemudian gestur tubuhnya juga kita bisa membedakan mana gestur yang sedang berbohong atau tidak benar, mana gestur yang mengatakan kejujuran. Kemudian setelah itu kita cross check dengan pihak orang tua, walaupun di waktu dan tempat yang berbeda, tapi dua-duanya kurang lebih mengatakan hal yang sama. Ahli yang kemarin juga memberikan pernyataan di muka sidang adalah dari Reza Indragiri Amril, yaitu ahli psikologi forensik. Apa saja poin pernyataannya? Ada 4 di sini yang kami garis bawahi, yaitu pertama cognitive competence. Apa yang dimaksud dengan cognitive competence adalah artinya seberapa jauh kapasitas dari Eliezer memahami perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini seberapa jauh Eliezer juga mengetahui perbuatan menembak yang ia lakukan. Kedua adalah kehendak melakukan perbuatan. Apakah kehendak melakukan perbuatan ini memang benar-benar diyakini oleh Eliezer melakukan tembakan kepada Yosua? Apakah benar keinginan untuk membunuh atas kemauannya sendiri? Ini yang kemudian digarisbawahi juga. Kemudian partly responsible di sini juga menjadi poin yang menarik banget kemarin saat dikatakan oleh Reza Indragiri. Di sini kesimpulannya dikaitkan dengan Reza Indragiri karena Eliezer dinilai punya cognitive competence namun tidak memiliki kehendak untuk melakukan penembakan. Ada perbedaannya di sini. Kemudian yang terakhir adalah Eliezer tertekan saat menerima perintah dari Sambo karena yang bersangkutan ini saat memberikan perintah atau Ferdy Sambo saat memberikan perintah diketahui menggunakan seragam dinasnya atau seragam kepolisiannya. Nah, berikut kita simak dan juga dengarkan pernyataan selengkapnya dari Reza Indragiri. Jika kognitif kompetensinya ada, yaitu pemahamannya ada, sementara kehendaknya katakanlah tidak ada, maka boleh jadi yang bersangkutan masuk dalam kategori partially responsible, bertanggung jawab separuh atas perbuatannya. Karena toh faktanya yang bersangkutan, saya tidak membayangkan yang bersangkutan abnormal, punya psikopatologi, punya kecerdasan di bawah rata-rata, tidak. Tapi saya bayangkan yang bersangkutan paham tentang perbuatannya, paham tentang mana boleh, mana tidak boleh, paham tentang aturan organisasinya, tetapi ada sebuah kehendak yang dimasukkan ke dalam dirinya, yang ditekankan ke dalam dirinya agar kemudian dia melakukan perbuatan jahat tersebut. Partially responsible. Sidang maraton kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua masih akan terus berlanjut. Sidang pemeriksaan saksi dan ahli meringankan masih akan menjadi agenda bagi 5 orang terdakwa. Kita nantikan dan percaya bahwa fakta dan akan segera terungkap dan siapa yang benar-benar bersalah akan juga berhasil ditentukan oleh pengadilan.